Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk di aplikasi Sigma sebagai siswa atau wali murid. Jadi kalau kita login sebagai wali murid, maka kita bisa menggunakan nomor NIK yang sudah didaftarkan. Ya. Nah untuk sekarang saya akan coba login menggunakan NISN siswa. Jadi saya login sebagai siswa. Pertama kita masukkan dulu NISN-nya. Kemudian kita klik login. Nah, kalau kita login sebagai siswa, maka nanti akan diminta untuk memasukkan PIN ya. Nah, PIN di sini karena siswa tersebut belum mengisi PIN, maka di sini harus membuat PIN terlebih dahulu. Saya contohkan, misalkan saya akan membuat PIN yang mudah diingat ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini konfirmasi ulang ya, 1, 2, 3. Kita harus ketik PIN yang sama. Dan nanti akan masuk di halaman aplikasi ya, yang mana di dalam sini ada banyak sekali fiturnya ya. Yang bagian atas ini adalah slider ya, jika misalkan ada informasi siswa yang berprestasi ya, atau mungkin informasi sekolah, ini nanti bisa diupload dan akan tampil di aplikasi orang tua. Nah untuk yang bawah ini adalah informasi berupa teks ya, jadi misalkan ada informasi terkait ujian tengah semester, ini bisa kita klik. Nah, nanti di sini akan ada detailnya. Nah di bagian tengah ini nanti akan ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah history absensi. Ya ini bisa kita klik ya. Nanti di sini akan berisi history absensi siswa di bulan ini. Jadi misalkan hari ini hadir 4 kali ya, misalkan alfa berapa kali nanti akan ada di history absensi ini. Izin dan sakit juga nanti akan masuk di sini. Nah selanjutnya di sini nanti akan ada tabungan. Jadi di tabungan ini akan berisi informasi tabungan siswa. Misalkan hari ini nabung 50.000 gitu ya. Terus ada penarikan juga akan bisa dilihat di sini. Dan di sini sudah ada totalnya ya. Jadi misalkan kita nabung 50.000 sudah ditarik ya 30.000, maka sisa tabungan kita itu 20.000 ya. Nah selanjutnya di sini nanti akan ada menu SPP ya. Di menu SPP ini kalau siswa memiliki tunggakan ya atau tagihan SPP, nanti di sini akan berisi tagihan SPP yang belum terbayarkan gitu ya. Jadi nanti akan ada yang sudah lunas dan juga ada SPP yang belum dibayar. Jadi ada histori pembayaran SPP di sini. Begitu juga histori daftar ulang ya. Nanti jika diinput oleh admin ya, atau TU, maka akan tampil di pembayaran siswa. Nah selanjutnya di sini nanti akan ada ekskul, yang mana ekskul ini adalah kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Jadi berisi histori absensi siswa ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Misalkan nih, ini adalah kegiatan ekstrakurikuler hafalan misalkan. Nanti di sini akan ada total hadir, total alfa atau tidak masuk gitu ya, total izin dan juga sakit. Nah untuk absensi ekskul ini akan diabsen oleh guru ekskul ya. Jadi yang mengabsen ekstrakurikuler adalah guru ekskul, jadi bukan guru mata pelajaran. Selanjutnya di sini nanti ada e-learning. Nah e-learning ini akan berisi e-course atau video-video pembelajaran. Ya, contohnya seperti ini, misalkan pengenalan dasar pemrograman ya. Ini bisa kita klik. Ya, jadi ini bisa kita klik, kita bisa melihat video-video pembelajaran berdasarkan kurikulum yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Contohnya ya, ini di kurikulum pembelajaran terkait dasar pemrograman. Di dalamnya ini ada 2 video ya. Ini bisa kita play ya, bisa kita lihat videonya. Nah, ini contoh ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini bisa kita slide seperti ini. Oke. Selain kita bisa melihat video, progres belajar kita juga bisa dilihat ya. Misalkan ada 10 video, kita sudah melihat 5 video, maka progres pembelajaran atau progres kita mengikuti e-course ini adalah 50%, seperti itu. Begitu juga diskusi, jadi nanti di sini kita bisa mengajukan pertanyaan, misalkan bagaimana ya, ini bisa diketik ya,
Misalkan seperti ini kita simpan. Nah, nanti di sini akan di-replay oleh ini ya, pembuat video tersebut. Jadi nanti kita bisa saling belajar di sini. Dan juga teman-teman kita yang mengikuti e-course ini itu juga bisa saling tanya jawab di sini, ya. Ini juga bisa kita lihat semua review, ya. Selanjutnya nanti kita kembali lagi ya ke halaman utama. Di halaman utama ini nanti ada e-book juga. Jadi di e-book ini kita selain bisa membaca buku pelajaran, kita juga bisa membaca buku-buku lain ya yang diaktifkan oleh sekolah ya. Contohnya ini bahasa Inggris ya, ini bisa kita lihat, kita klik baca. Ya, kita tunggu dulu loading ya. Nah, ini sudah, jadi nanti bentuknya adalah flip seperti ini bisa kita baca bukunya ya. Kalau ingin di bookmark juga bisa ya. Jadi misalkan kita masukkan halaman ini ke bookmark. Nah, nanti seperti ini. Jadi kita misalkan sudah nyampe di halaman berapa gitu ya, kita buka bookmarknya, nanti akan otomatis masuk ke halaman yang sudah kita bookmark. Di sini juga kita bisa memberikan rating ya. Ya, misalkan seperti ini, kita bisa memberikan ulasan. Nah, untuk buku-bukunya juga sudah disesuaikan dengan kategori. Nah, di halaman selanjutnya, di halaman fitur ini juga berisi nilai. Kita bisa melihat nilai ujian kita. Ya, misalkan matematika, penilaian harian kita dapat berapa di semester ganjil dan genap ya. PSAM juga bisa kita lihat, PSAS dan PSAT juga bisa kita lihat berdasarkan mata pelajaran. Nah, selanjutnya di sini nanti ada uang saku. Jadi misalkan kita mengaktifkan uang saku atau ingin top up uang saku ya, uang saku siswa, ini bisa kita lakukan lewat aplikasi. Contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini bisa kita klik tombol plus ya. Di sini kita bisa ngetik uang saku misalkan 250 gini ya. Top up, nanti kita tinggal pilih banknya. Misalkan mau bayar pakai Bank Mandiri ya. Kita top up, nanti di sini akan tampil nomor virtual account ya. Cara bayarnya juga bisa dilihat di sini ya. Mau transfer pakai Livin Mandiri ya, internet banking ini bisa dilihat dan silakan diikuti petunjuknya. Nah, jika ingin membatalkan transaksi, ini bisa kita klik batalkan transaksi. Nah, ketika kita misalkan kita transfer gitu ya, sesuai dengan nomor virtual account, dan kalau sukses ya, maka otomatis saldo akan bertambah. Begitu juga pengeluaran, nanti akan terlihat pengeluaran belanja siswa ya. Hari ini belanja apa aja, nominal uang yang dikeluarkan dari uang saku digital ini berapa nanti akan terlihat. Selanjutnya di sini ada menu assessment ya. Assessment ini adalah jadi di menu assessment ini adalah berisi kunci jawaban ya. Setelah ujian kita laksanakan ya. Contohnya ujian 1 atau ujian 2 ini bisa kita lihat ya. Pertanyaannya apa, kita jawabnya apa, nanti akan terlihat di sini. Kalau misalkan benar, misal tadi jawab A ya. Ini contoh kunci jawabannya juga benar, nanti akan seperti ini. Kalau salah nanti akan ada keterangan salah. Nah, di sini juga ada absen ya, izin absen. Misalkan saya di tanggal 27 ya, sampai tanggal 29 ada kegiatan keluarga. Ini siswa bisa mengajukan izin dari sini. Misalkan seperti ini. Selanjutnya kita klik simpan ya. Di klik simpan ini ketika kita mengajukan izin secara default harus menunggu persetujuan terlebih dahulu dari wali kelas atau guru ya. Nanti kalau guru atau wali kelas sudah mengizinkan, maka di sini statusnya akan berubah menjadi disetujui. Dan otomatis nanti di history absensi ini akan berubah menjadi izin ya. Jadi mulai tanggal 20 ya tadi atau 27 ya sampai tanggal sekian nanti akan statusnya adalah izin. Jadi tidak perlu izin menggunakan surat. Nah, selanjutnya di sini juga ada jadwal harian ya. Ini jadwal hari ini, pelajarannya apa aja, gurunya siapa, di jam berapa nanti akan terlihat di sini. Nah, untuk melihat detail jadwal ini bisa kita klik jadwal ya. Jadwal hari Rabu, Kamis, Jumat ini bisa kita lihat. Dan selanjutnya di atas ini ada tombol lonceng ya. Ini sebagai notifikasi. Ya, ini bisa kita klik.
Jadi ketika siswa atau anak kita atau anak Anda ini melakukan pelanggaran di sekolah, misalkan tidak membawa buku sesuai jadwal, maka akan ada notifikasi ke orang tua. Begitu juga misalkan ada pelanggaran merokok di sekolah, nah ini juga akan bisa kita lihat sebagai orang tua. Ini juga ada bukti dokumentasi atau bukti foto bahwa siswa tersebut merokok di sekolah. Nah untuk notifikasi ini atau jenis pelanggaran ini itu diinput oleh Bapak Ibu guru. Ya, begitu juga misalkan siswa tersebut sakit gitu ya, ini juga ada notifikasi. Jadi orang tua akan tahu kegiatan siswa atau kegiatan anaknya di sekolah itu ngapain aja akan terlihat di aplikasi. Nah selanjutnya di sini ada menu profil ya. Menu profil ini kita bisa update foto kita di sini ya. Kita bisa dari galeri atau dari kamera ya. Tentunya foto resmi ya. Misalkan background merah atau background biru gitu ya. Untuk profil siswa juga bisa kita lihat ya. Ini sebagai profil history absensi di bulan ini. Data orang tua juga bisa kita masukkan lewat aplikasi ini. Jadi kita misalkan ada kesalahan data alamat dan lain-lain ya. Itu bisa kita update dari menu profil ya, kemudian kita pilih data orang tua. Nah, di sini kalau kita ingin merubah PIN, ini juga bisa kita ubah dari sini, masukkan PIN lama ya, kemudian nanti masukkan PIN yang baru. Jadi ketika nanti kita login di aplikasi, maka kita akan menggunakan PIN yang baru. Baik, untuk aplikasi Sigma cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa klik butuh bantuan ya. Caranya masuk ke menu profil, nanti di sini ada butuh bantuan, silakan diklik butuh bantuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.